Hadir semua, Abel. Siap hadir semua Abel, pimpinan. ada semua, syukurlah. Oh, nggak kelihatan. Oke. Aduh, ini ya. Hmm. Hmm. Siapa? Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Ya. Ini pas. Berita, berita. So, monitor, monitor. Oke. Oke. Share, share. Ah, ini sharingnya masih ini belum di on kan? Oh, Share-nya. siap pimpinan. Ya. Udah, Bel. Oke, sudah pimpinan. Poin-poin, slideshow, poin slideshow, poin slideshow. Share. Oke. Oke, kita mulai ya. Berdoa dulu ya, Bapak pimpin doanya untuk pergerakan hari ini terakhir kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi mulai ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh,
Kita bahas tentang ruang eigen. Ruang eigen itu mudah-mudahan nyampe lah ya. Oke, sampai terakhir. Oke. Kita bahas tentang basis ruang eigen, matriks ortogonal dan ortonormal. Kemarin ortogonal, ortonormal sudah paham ya. Terus sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial kita tidak bahas ya. Karena Anda belum belajar sistem persamaan diferensial. Oke. Yang penting ruang eigen dulu kita bahas ya. Oke. Definisi basis ruang eigen. Misalkan apa ya? Ini berarti kan pakai ini. Nah itu ya. Kelihatannya ini kursor yang bulat merah itu ya. Oke. Siap, siap. Misalkan A n kali n matriks bujur sangkar, terus ini vektor V adalah vektor tak nol di ruang Euclides n, dan lambda adalah skalar real sehingga memenuhi A vektor V sama dengan lambda vektor V. Masih ingat ya? Ini persamaan ini waktu kita kemarin berbicara tentang apa? Matriks apa namanya? Halo, Siap. matriks apa? Yang begini-begini itu? Ini ada vektor ini vektor. Ini. Yang kemarin matriks apa Bel? Matriks trans Matriks. Aku lupa gue. matriks transformasi. Wih, gimana? Oh iya, Oh, yang ini yang lainnya pada kemana tidur ya? Tidur siang ya? Hah? Bagus, bagus. Nggak apa-apa tidur siang. Jadi Bapak dianggap ini lagi dongeng gitu kan. Dongeng siang-siang enak tidur. Hadir berapa orang? Hadir sebelah ya? tadi tepat di jam 2 lewat 5 tadi saya cek hadir semua, Bu. Oke. Ya kamu yang tanggung jawab pokoknya ya. Hadir enggaknya. Oke, jadi ini kita masih ingat terkait dengan matriks transformasi ya. Jadi berbicara tentang nilai eigen, ilustrasinya sudah Bapak dari awal dijelaskan ya ilustrasinya itu. Seperti siapa misalkan, wah bukan kamu lah, siapa? eh Bukan John, atau misalkan Udin lah gitu ya. Dari Tanah Tinggi gitu kan, ya kayak gitu pergi ke Banyuwangi atau ke Surabaya kan, seperti itu ilustrasinya ya. Oke, jadi ada suatu matriks A n kali n. Lihat, ini bujur sangkar, ya n kali n. Ini ada vektor tak nol. Terus ada lambda, ini adalah skalar. Kemarin waktu kita berbicara skalar itu kita berbicara tentang skalar kan, skalar dengan real berarti kan. Jadi ada sesuatu gitu. Kok skalar ini kalau dilihat kan berbandingan dengan A ya. A itu akselerasi matriks. Ini vektor original. Vektor tanol vektor original ya. Kalau sebenarnya ya. Oke. Kira-kira hubungannya seperti apa? Oke. Lanjut. Jadi maka lambda dinamakan nilai eigen dari A. Ini vektor A ini ya. Apa matriks A ini. Sedangkan vektor V adalah dinamakan vektor eigen dari A. Jadi ada suatu matriks ukuran n kali n digandengkan dengan istilahnya bukan perkalian. Kalau perkalian kita ingat ada dot product sama cross product. Kalau kita di sini kita berbicara tentang marriage, merge atau konvolusi. Kalau kita berbicara tentang suatu fungsi-fungsi konvolusi ya, kita berbicara tentang marriage atau merge atau gabungan perkawinan, gabungan atau digandengkan bersanding gitu ya, disandingkan digandengkan bukan dikalikan. Kalau dikalikan kita berbicara karena ini lebih cenderung ke konvolusi pengertiannya. Kalau perkalian maka kita lebih cenderung pada bagaimana karakteristik dari suatu vektor berubah atau suatu matriks berubah terkait dengan arah gitu ya. Maka karakteristiknya adalah bisa dot produk maupun cross product. Nah, kalau ini kita berbicara tentang gabungan, konvolusi larinya ya. Kita berbicara tentang konvolusi nanti. Jadi eh, ini matriks A ya dengan vektor V akan sama dengan lambda vektor V. Maka lambda sama vektor V ini, lambda itu dikarenakan nilai eigen
dan vektor V dinamakan vektor eigen dari matriks A ini. Nah, lambda itu adalah nilai eigen dari A. Jadi ini adalah sebenarnya yang terjadi pada saat kita observasi di suatu receiver atau seismometer yang ada di permukaan, ya. Di permukaan bumi ada seismometer, maka sinyal yang kita lihat ini gabungan ini. Nah, kita ekstrak akan sama dengan suatu nilai kan skalar dengan suatu vektor tak nol. Nah, itu ya. Oke, nanti lanjutnya ke sana. Oke, kita lanjut. Jadi, maka dinamakan lambda itu adalah nilai eigen dari matriks A dan vektor V adalah vektor eigen dari matriks A. Oke, contoh misalkan seperti ini. Ya. Oke, lihat. Nyata sekali kan? Ini satu matriks bujur sangkal dikalikan dengan satu vektor. Misalkan vektornya ini 1, 2, ya. Digandingkan dengan perkalian tertutup perkalian tertutup operasi tertutup gitu ya, matrik tersebut maka akan menghasilkan satu vektornya 5, 10. Nah, ini vektor 5, 10 kita bisa ekstrak menjadi perkalian suatu skala dengan suatu vektor. Nah, menariknya apa? Ini yang dinamakan vektor eigen, ini dinamakan nilai eigen dari matriks ini. Lihat, ini 1, 2, ini 1, 2. Ya. Jadi ada satu vektor, kita anggap bahwa satu vektor tersebut atau ini juga matriks kan, matriks 2 kali 1 kan, ya, matriks kan. Cuma kan kalau begini kan disebutnya vektor. Ini 1, 4 vektor, 2, 3 vektor. Tapi kalau digabung jadi satu matriks ya. Ingat, kok ngomong matriks, ngomong vektor, Pak? Apa bedanya vektor dengan matriks? Anda ingat bahwa ruang Euclides itu dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Apa kita bisa disebut itu vektor? Bisa. Apakah itu jadi satu parameter? Bisa. Karena apa? Karena saking banyak, kan kalau kita berbicara vektor di ruang koordinat ortogonal kartesian, lagi-lagi balik lagi bahwa kita berbicara tentang 3 dimensi, X, Y, Z, tambah itu spasio temporal, tambah waktu T, X, Y, Z, dan T. Kalau ini kan enggak. Dia bisa X, Y, Z, wah, terus sampai berapapun N-nya, ruang Euclides N. Kalau secara umum kita kan faktanya kenyataan di natural sciences kita berbicara tentang spasio temporal. Jadi lebih ke teoritis, tapi pemahamannya teoritis, tapi lebih cenderung ke bagaimana menghitung atau mencari suatu fungsi atau mencari nilai sebenarnya dari suatu parameter yang kita gabungkan, gitu kan? Yang ternyata fenomena-fenomena fisik itu kan akan tidak sesederhana yang kita pikirkan F sama dengan MA gitu kan, seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, sekarang lihat bahwa ini adalah satu hasil dari namanya observasi. Ya. Jadi observasi itu di satu sisi merupakan secara perhitungan bahwa nilainya itu merupakan gandengan, merge atau gabungan antara suatu matriks bujur sangat dengan suatu vektor. Nah, satu sisi lagi ternyata kita bisa nilai itu kita bisa keluarkan vektor tersebut kita bisa keluarkan yang hanya ada vektor itu sendiri, yaitu misalkan 1, 2 ini dikeluarkan 5-nya yang disebut dengan vektor eigen. Jadi vektor eigen itu adalah nilai vektor eigen dari matriks A. Nilai ini lambda ini adalah nilai eigen dari matriks A. Oke, seperti itu ya. Menarik sebenarnya. Sangat menarik ya. Oke, perhatikan. Lihat. Matriks A bujur sangkar dikalikan digabung dengan vektor V akan sama dengan lambda vektor V ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita geser ke sini ya, ke kiri, ini lambda V-nya pasti menghasilkan vektor 0 ya. Oke. Oke, vektor 0. Nah, kita sisipkan di lambda, di nilai eigen dan vektor eigen yang kita sudah kenal bahwa ini namanya itu adalah nilai eigen sama vektor eigen kan ya. Oke. Kita sisipkan suatu matriks
identitas. I. Boleh di sini, boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Kita sisipkan aja tengah. Supaya bisa kita hitung apakah dia ke sini atau langsung ini. Kalau ke sini kan jadi beda. Oke, mendingan di tengah lah supaya amannya. Karena pengalaman segala macam ini perhitungan, maka amannya di tengah ya. Tapi silakan buktikan kalau I-nya disimpan di sini, boleh. Karena identitas itu tidak akan merubah apapun yang dia gandeng ya. Oke? Oke. Jadi berarti kan ini satu matriks ya. Matriks identitas sesuai dengan vektor matriks A. Kalau matriks A bisa 2 kali 2, maka I-nya juga 2 kali 2 ukurannya kan? Ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, terus apa? Ini kan matriks A, ini vektor eigen. Oke. Nah, ini vektor eigen. Berarti kan kita bisa keluarkan vektor eigen ya. Jadi matriks A minus nilai eigen yang dikalikan atau operasi tertutup terhadap perkalian dengan skalar, oke, seperti ini. Terus dikalikan dengan vektor itu sendiri atau dikalikanlah sederhananya kali, tapi bukan kali gitu dikalikan enggak. Karena ini secara aljabar, bukan secara vektor linear ya. Jadi akan seperti ini. Akan menghasilkan vektor 0 ya. Jadi lihat bahwa V ini pasti bukan vektor 0 ya. Kenapa? Ya kan ini kan vektor 0. Jadi ini matriks A dikeluarkan satu matriks I lagi, kemungkinan ini apakah ini kan sebenarnya vektor 0 berarti kan ini atau ini yang 0. Gitu kan? Oke. Nah, di sini dari persamaan aljabar diketahui bahwa kemungkinan ini yang 0. Ini kan vektor 0 dikalikan satu vektor akan jadikan menghasilkan vektor 0 kan ya. Kecuali penjumlahan. Nah, ini kan perkalian ya. Operasi perkalian. Nah, bukan ini disebutnya operasi perkalian. Marriage, merge gitu kan atau konvolusi itu operasi perkalian ya. Operasi perkalian. Nah, kalau dot product sama cross product itu adalah terkait dengan perkalian vektor. Nah, kalau ini kan operasi perkalian. Kita lakukan operasi perkalian, maka ini dengan ini hasilnya vektor 0. Berarti kan kalau nggak ini 0, ini yang 0. Ini vektor eigen. Nggak mungkin 0 kan? Nah, karena apa? Ini kemungkinan besar ini 0. Karena apa? Satu vektor dikurangi oleh nilai tertentu terhadap matrik identitasnya. Bisa saja 0. Bisa. Jadi, dari sini kita tahu bahwa V atau vektor V tidak mungkin sama dengan 0. Jadi berarti bahwa determinan kalau tak 0 determinan dari ini harus sama dengan 0. Ya, ini kan tidak boleh 0 kan? Suatu vektor tak 0 maka dia apa? Vektor tak 0 maka dia bisa dihitung inverse ya. Jadi kalau bisa dihitung inverse maka dia determinan dari matriks tersebut adalah tidak boleh sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0 determinannya. Maka ini determinan dari A min lambda I akan sama dengan 0. Maka kalau sudah begini, kita katakan bahwa dia mempunyai istilahnya persamaan karakteristik ya. Ada istilah persamaan karakteristik. Ya. Nah, ini determinan A minus lambda I sama dengan 0 adalah disebutnya persamaan karakteristik. Kalau berbicara tentang persamaan karakteristik berarti berbicara tentang suatu persamaan yang di dalamnya itu terkait dengan perhitungan. Karena kan nanti ke depannya di persamaan diferensial persamaan karakteristik itu akan terlihat. Karena kan yang persamaan sebenarnya kan ini. Ya. Sebenarnya ini persamaan sebenarnya. Nah, berubah menjadi ini. Nah, ini bentuk ini itu adalah persamaan karakteristik karena terkait dengan determinan untuk menentukan bahwa ini adalah sebenarnya 0. Ya.
Bukan sebutnya persamaan karakteristik. Ya. Biasanya persamaan kuadrat, kalau enggak pangkat 3. Satu juga bisa. Tapi kan tidak bukan persamaan, biasanya jarang. Ya, oke. Lebih paham lagi, lihat. Tentukan nilai eigen dari suatu matriks ini. Nilai eigen, ini kan hasil. Ya, nilai eigen dari matriks A. Matriks A tadi ingat A dikalikan dengan vektor V sama dengan lambda, nilai eigen dikalikan vektor V. Berarti yang dicari adalah nilai eigennya. Berarti ini kita ekstrak vektor eigennya seperti apa. Oke, kita lihat. Ya, persamaan karakteristiknya adalah determinan A minus lambda I. Oke. Jadi apa? Kalau sudah ngomong determinan, ya apa boleh buat? Berarti kita berbicara tentang operasi baris elementer pasti ya, determinan ya. Oke? Ya. Oke. Jadi kita lihat tadi apa? Matriks apa tadi? Determinan A minus I. Jadi A-nya ini lambdanya ada, terus ini. Oke, kita hitung determinannya. Ya, kita hitung determinannya. Jadi kita lihat bahwa ini dikalikan sini ya. Oke, kita hitung dulu lah, bukan kita hitung determinan. Kita hitung determinan, kita jumlahkan dulu. Berarti kan ini dikalikan identitas. Jadi satu minus lambda ini karena ini adalah apa? Satu ini minus lambda. Ini satu kurangi, nah ini satu kurangi ini, nol kurangi ini, ya. Oke. Karena ini dites cuma diagonal, berarti kan ini saja yang kita hitung, ya. Satu minus lambda, satu minus lambda, nol minus lambda. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kita sekarang lanjut. Dengan apa? Apa kita bisa langsung? Bisa. Kita hitung determinannya dengan cara apa? Ini determinan kan? Nih, ya. Dengan cara panah itu ya. Atau dengan ekspansi kofaktor ya. Masih ingat ya, ekspansi kofaktor? Oke, Siap, yakin. ekspansi kofaktor mau kolomnya yang mana terserah. Mau kolom pertama, kedua, ketiga terserah ya. Ya, misalkan kolom pertama, kedua atau ketiga terserah. Atau mau dengan cara eh, manual ya, dengan panah itu ya. Ini ya dikurangi ini gitu ya, sama aja ya. Ini dikurangi ini gitu ya. Gampang ya. Dengan nol. Oke, dengan ekspansi kofaktor misalkan sebanyak kolom 2 maka akan dikatakan seperti ini. Lihat bahwa ini lambdanya ada 3. Perkalian lambdanya ada 3. Berarti kan pangkat 3 kan? Nah, itu yang disebut dengan persamaan karakteristik. Kadang-kadang 2 atau kadang 3. Kalau 2 berarti dia persamaan kuadrat. Kalau 3 berarti persamaan polinomial. Nah, kenapa 3? Karena terkait dengan 3 kali 3. Kenapa 2? Karena terkait dengan matriks bujur sangkar. 2 kali 2. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Jadi kalau kita hitung, kita uraikan, maka ini 1, 2, 3 kan pangkat 3 ya. Jadi akan seperti ini persamaan karakteristik. Nah, ini kan masih ingat mungkin di apa di tingkat 1 matematika di diferensial dan turunan dan integral, kalau pangkat lebih Le Hospital kan ya, betul. Pakai Le Hospital ya. Ada bisa kan? Ada harus sudah bisa. Itu pelajaran SMA tuh ya, untuk menghitung akar persamaan polinomial dengan teori Le Hospital ya. Jadi ini satu min lambda, ini tinggal persamaan kuadrat kita uraikan lagi jadi ada tiga. Satu minus lambda, lambda minus dua, lambda plus satu ya. Oke? Siap, siap bisa Daripada Mina. halo, kedengaran? Siap terdengar Mina. Oke. Jadi ini pakai di Le Hospital ya. Gitu. Ah, paham ya? Oke, lanjut. Jadi akar persamaan karakteristiknya adalah lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan minus 1. Minus 1, 1, dan 2. Ya. Matriks A memiliki 3 buah nilai eigen. Matriks A mempunyai 3 buah nilai eigen.
Dari G ini adalah min 1, 1, 2. Tinggal udah tadi kan di diagonalnya kan di minus lambda, satu minus lambda, satu minus lambda, dan minus lambda. Ya, tinggal masukin. Oke, ya. Jadi, bentar. Tinggal masukin. Nah, ya. Nah, ini kan pasti memenuhi ini. Oke, jadi kita sudah ketahui ada lambdanya. Berarti kalau lambdanya misalkan 1, bagaimana? Nah, kalau lambdanya minus 1, bagaimana? Tinggal masuk-masukin. Kalau lambdanya tadi apa? 2 ya? Masukin. Ya. Sampai di sini saja kan ditanya berapa nilai eigennya. Oke, sekarang kita berbicara tentang basis ruang eigen ya. Masih masih ruang eigen ya, masih gitu kan. Ini contohnya sorry. Masih berbicara tentang basis ruang eigen. Ntar, saya coba cari dulu. Ah, ini apa? Basis. Oke. Oke. Nah, ini udah ada contoh 3. Ya, tentukan basis ruang eigen dari matriks 3 kali 3. Ini matriks A. Ya. Oke, matriks A ya. Terus, bagaimana caranya? Tadi kita tentukan bahwa yang namanya determinan itu harus sama dengan nol dikali dengan vektor eigen. Nah, vektor eigennya itu kan tidak sama dengan nol ya. Tak nol, bukan tidak sama dengan nol. Vektor eigen itu adalah vektor tak nol. Berarti lambda minus A minus tadi A minus lambda I atau I lambda I aja lah. Jadi tadi apa? Tadi nih. Kalau di sini ada kan ya. Nah, ini ya pen kecil ya. Mendingan ini gede kayaknya. Pennya gede. Eh, pensil yang colornya adalah biru misalkan. Tar, pensil. Terus tebalnya? Mana tebalnya? Mendingan ini ya. Ya, berarti ini oke. Tadi kan ditulisnya A minus lambda I ya. Betul? Vektor vektor V sama dengan nol. Jadi ini tidak mungkin sama dengan nol. Berarti ini nol. Maka determinan dari A minus lambda I akan sama dengan nol. Itu ya. Oke, kita apa? Drawing. Terus ini juga eraser. Ini kenapa begitu? Hapus deh. Oke. Jadi kalau di sini bisa pointer nggak ya? Di sini, oh ini, oh, oh nggak bisa. Oke, berarti kita oke, oke. Jadi
ini adalah tentukan basis ruang eigen. Berarti basis ruang eigen kita berbicara tentang vektor eigen ya. Karena kan tadi dalam kurung itu A, vektor A minus lambda I dalam kurung digandingkan atau operasi perkalian dengan vektor V akan sama dengan 0. Oke, kita kembali seperti ini. Ya, determinan A minus lambda I sama dengan 0. Oke, kita tulis bahwa seperti tadi kan A ya dikurangi lambda ini identitas jadi A ini A minus 1 ini A semua ya. Cuma udah dikurangi lambda. Lambda minus 2, lambda minus 2, lambda minus 2. Oke, sama dengan 0. Jadi determinannya berapa? Pakai ekspansi kofaktor. Seperti ini, ekspansi kofaktor kan ya. Kalau misalkan ini kolom lambda ini kolom 1 ya. Ya, kolom 1. Ini minus 1 ya sama minus 1 ya. Oke. Kofaktor itu kalau ganjil genap plus minus ya. Masih ingat ya? Oke. Oke. Jadi ini plus, kenapa ini jadi begini Pak? Terkait dengan berapa kali. Oke, lanjut. Hasilnya adalah seperti ini. Kita hitung ekspresi faktornya, maka akan diperoleh, ini 3 kali 3, berarti harusnya lambdanya ada 3 nanti ya. Ini 1, 2, 3, ini udah 3. 1, 2, 3. Oke, jadi lambda dikalikan ini. Oke. Oke, hasilnya adalah lambda ini. Oke, 3 ya. 1, ini 2, 3. Ini dikuadratkan kan? Ya. Karena apa? Lambdanya ada 3. Karena pangkat 3. Oh, sorry, 3 kali 3. Berarti lambdanya ada 3. Lambda sama dengan 4. Lambda sama dengan 1. Dan lambda sama dengan 1. Jadi satunya 2 kali. Kalau disebut akar ganda lah itu sebetulnya. Jadi sebenarnya lambda itu ada secara nominal, secara real, lambdanya itu nilainya 1 dan 4. Jadi ada yang ganda. Oke. Nah, sekarang kita tentukan nilai eigen tersebut kita peroleh adalah 1 dan 4 ya. Oke, kita masukkan ya. Oke. Jadi nilai eigen tersebut adalah lambda 1 dan 4. Nah, sekarang itu 1 kita masukkan. Oke, hasilnya ini dikalikan karena ini 3 kali 3, maka kita anggap bahwa parameternya adalah variabelnya adalah X, Y, Z. Ini adalah SPL homogen ya. 0, 0, 0. Oke? Nah, maka dengan OBE, maka kita akan peroleh X, Y, Z-nya seperti apa? Nah, OBE kan. Dengan OBE, maka diperoleh. Kita lakukan OBE terus, hasilnya adalah akan seperti ini. 1, 1, 1, 0. Ininya 0, Pak. Wah, Pak, gimana ini? Tidak masalah, memang benar. Jadi, untuk membuktikan bahwa vektor atau dalam suatu matriks 0, vektor 0 itu ada. Gitu kan? Eksis. Ya, bukan tidak ada eksis nilainya 0. Oke, jadi ini 1, 1, 1, 0, 0. Ini 0, 0, 0, 0. Gitu kan? Oke, maka kita lihat bahwa apa yang terjadi, ya, yang terjadi bahwa X, Y, Z-nya adalah akan sama dengan, kalau kita tulis misalkan ini ya, kita kembali ke mana ya, ke sini nih. Aduh, gimana ya caranya? Kok gue bisa gerak? Nah, hasilnya. Oke ya. Nah, kan misalkan seperti kemarin, ini kan aneh. Dengan OBE akan seperti ini. Bagaimana penjelasannya, Pak? Berarti ada yang disebut dengan parameter lain dari variabel tersebut. Variabelnya kan bebas, ya. Variabelnya bebas. Variabel bebas itu tidak bergantung pada variabel lain. Berapapun diambil, dia akan memenuhi persamaan tersebut. Makanya disebut variabel bebas. Variabel bebasnya adalah X, Y, Z. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa X, Y, Z ini ya akan sama dengan ini. Ini ya. Ini kan satu 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 ya. Berarti kan ini X, ini Y, ini Z sama dengan 0 kan? Berarti kan 0, 0, 0 gitu kan? Ya. Oke. Misalkan apa?
eh, X-nya misalkan eh, ini kan X, Y, Z, oke? Kita misalkan ini, ini kan X, Y, Z, berarti kan misalkan ini kan A ini ya, misalkan ini adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0 kan? Kan ini kali kira ini kali ini ditambah ini kali ini. Oh, sorry, ini dikali ini ya, ini dikali ini ditambah ini kali ini. Jadi X dikalikan dengan satu ini kan jadi ini kan oke. Nol kan nol berarti kan nol 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 berarti hasilnya adalah X Y Z. X aduh mana sih caranya, tulisannya jadi kacau. Nah ini baru oke. Nah oke ini ya, seperti kemarin kita tulis bahwa ini hasilnya adalah ini ya, berarti kan ini nol 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 semua, berarti kan ini artinya bahwa X ditambah Y ditambah Z sama dengan nol ya. Ini kan X Y Z ya, dikalikan ini ditambah ini dikalikan satu, jadi satu kali X sama dengan X ditambah satu kali Y sama dengan Y ditambah satu kali Z sama dengan X plus Y plus Y plus Y sama dengan nol 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 nol. Jadi nulisnya itu satu 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 nol 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 X Y Z sama dengan nol 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 ya, berarti kan ini. Nah sekarang misalkan kita misalkan X sama dengan R, suatu parameter ya, oke, R misalkan. Terus eh, berarti kalau gitu X-nya jadi R dong. R ditambah Y ditambah Z sama dengan nol. Oke, tambah satu lagi deh. Y sama dengan S, RST, kan? S misalkan. Berarti ini dimasukin kan? Berarti kan R ditambah S ditambah Z sama dengan nol ya. Oke, berarti Z itu harus sama dengan min R minus S ya. Oke, berarti kita dengan RS kan ya, RS kan, dengan R dan S adalah parameter tak diketahui, tak unknown, sebutnya unknown tidak diketahui. Berarti kan jawabannya seperti kemarin kita bahas pernah ya. Ini adalah apa tadi? Eh, kan RS ya, berarti kan ada sesuatu, ini R ditambah vektor terus basis. Ini kan X-nya adalah berapa? X-nya berapa? X-nya R ya. R ya. R. Kalau Y-nya S. Kalau Z-nya min R min S. Oke, berarti ini R. X-nya sama dengan R berarti 1, 0, berarti kan itu 0 ya. Oke, sekarang Y-nya. Y-nya adalah S. Berarti ini 1, ini 0. Sekarang Z-nya min R min S berarti kan min 1 min 1. Otomatis berarti kan X, Y, Z dengan R dan S adalah parameter tidak diketahui. Artinya, aduh ke bawah berarti vektor basis vektornya adalah 1, 0, minus 1 dan 0, 1, minus 1. Nah, 2 ya. Cuma 2 ya. Cuma 2 ya. Iya. Baru ini dalam satu. Berarti dalam 2 kita hitung ya. Oke. Oke. Nah, sekarang lihat pekerjaan yang dilakukan oleh PPT ini ya.
Paham? Oke ya, Bapak harap paham. Karena udah dibahas nih, membuat seperti ini, membuat vektor basis ya, basis vektor ya. Sekarang kita mencari basis untuk eigen vektor. Nilai eigen dari basis nilai eigen, basis nilai vektor eigen, basis vektor eigen. Oke. Ini kan berarti kan 1 0 min 1 0 1 min 1 ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, boleh, boleh. Hah? Oh ya, tadi itu dulu dimatiin dulu. Oke, stop video. Oke, ya. Loh kan sama ya? Oke, sama kan? Sama ya? Sama ya? Halo? Halo? Sama kan? Boleh, boleh. Siap, Mina. Ya, lihat. X ini. Berarti kan ini kan ada S dan T ini. Kalau ini S dan T ya, berarti kan dianggap bahwa ini kan X plus Y plus Z sama dengan 0. Berarti dianggap bahwa Z sama dengan dianggap adalah T. Maka tinggal dimasukin. Terus X plus Y plus Z sama dengan 0. Berarti T sama dengan min X min Y. Nah, gitu kan? Karena Z itu sama dengan T kan? Nah, sekarang satu lagi lah kita parameter diketahuinya. Oke, misalkan di X-nya adalah tadi EZT, maka kita misalkan Y-nya adalah misal Y-nya adalah S. Maka ini kan S ya. Maka T sama dengan min X min S. Oke. Ya, maka X sama dengan apa? Ini pindahin ke sini. Min S min T ya. Tuh. Nah, kalau ini kebalik ya. Kebalik. Jadi di sininya S ditambah ini T. Kita ambil warna yang lain, misalkan merah. S-nya paling gampang adalah ini X di Z kan. X-nya adalah minus S minus T. Berarti kan minus 1 ya. Y-nya adalah HS doang. Tapi 1 ini 0. Terus Z-nya adalah T. T kan? 1 ini 0. Balik ya. Kalau tadi mah Bapak minus 1, 1, 0. Terus adalah 1. Oh, sorry, Bapak mah tadi 0, 1. Tuh. Deh, bulu hilang. Ah, oke. Jadi kelihatan bahwa di sini min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Kalau tadi kan Bapak nulisnya itu 0, 1, min 1 ya. Dan 1, 0, min 1. Ya. Wah, itu basis vektornya. Basis vektornya. Oke. Terus ini baru dua dari nilai lambda 1. Nah, sekarang cari. Tadi kan ada berapa? Oke, sorry. Lambda sama dengan 4. Jadi basis ruang eigen yang bersesuai dengan lambda 1 adalah ini. Min 1, 1, 0 atau min 1, 0, 1. Kalau boleh 0, 1, min 1, 1, 0, min 1 boleh. Sama aja, tapi yang ketiga harus sama urutannya ya. X dulu atau Y dulu, X dulu atau Z dulu. Sama aja. Oke, sekarang lanjut. Ingat bahwa vektor eigen merupakan kelipatan dari unsur basis tersebut ya. Ya, vektor eigen merupakan kelipatan unsur basis. Di vektor eigen tadi kan vektor eigen. Nah, kelipatan dari unsur basis tersebut. Ini A. Ini adalah
nilai eigen ini adalah sama. Tadi di contoh apa? Di contoh itu adalah satu vektor di sini hanya dikali 5 ini 2 tambah berapa tadi? 3 ya misalkan. Ini 2 3. Ini ada satu vektor A. Jadi kita bisa mencari vektor yang lain. Oke, oke. Jadi ini vektor A nih. Ya, nih. Bla 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 ya. Jadi ada satu vektor bla bla bla, oke, oke. 3 kali 3. Oke. 3 kali 3. Oke, ya. Kita lihat aja nih apa yang sebelumnya. Nah, ini satu-satu ya. Ini. Nah, matriks A ini kan. Matriks A ini adalah oh bukan ini. Eh, eh. Nah, ini ya. Ini dia. Jadi ini adalah observasi. Nah, hasil observasi. Ini adalah kenyataan di lapangan atau data. Ini adalah data, ya. Ini adalah data observasi. Ini adalah basisnya atau basis dari datanya atau disebut dengan vektor eigen, ya. Ini vektor dari hasil data observasi dan ini adalah nilai eigennya. Nilai eigen ini yang disebut sebagai gain atau multiplicity atau apapun yang mempengaruhi sehingga asalnya 1 2 jadi berubah menjadi 5 10 gitu. Dan kenyataannya sebenarnya datanya adalah ini. Gitu. Gitu kan. Kita berarti kan satu operasi perkalian satu matriks. Datanya adalah seperti ini. Kita ekstrak ternyata ada suatu akan sama dengan nilai ini atau dengan satu ini. Karena sama-sama ini adalah vektor eigen. Vektor eigen di sini sama kan? 1 2 1 2 vektor eigen. Nah, berarti otomatis ini Pak sama dengan skala 5. Belum tentu karena ini kan terkait dengan satu vektor, satu parameter. Kalau ini kan bukan. Ini adalah nilai doang. Satu nilai. Beda dengan ini, ya, seperti itu. Ini kan mengandung parameter, mengandung variabel-variabel. Secara fisik misalkan ini adalah misalkan kecepatan, tekanan, misalkan ya, macam-macam. Terus misalkan kecepatan, tekanan, terus ketebalan, segala macam, waktu atau apapun ya. Kalau di dalam bumi seperti itu. Nah, kalau ini adalah terkait dengan nilai atau pengali ataupun scaling namanya. Ya, bisa scaling ya. Seperti itu, secara fisik, secara matematis sudah dijelaskan. Oke, sekarang balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Kita lanjut pembahasan yang tadi. Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan dulu. Tadi contoh 3 ya. Contoh 3. Nah, lambda 1. Nilai eigennya baru 1. Sekarang nilai eigennya yang nilainya 4. Jadi, oke, sekarang 4. Paham ya? Yang disebut dengan vektor eigen merupakan kelipatan dari unsur basis tersebut. Nah, tadi kan vektornya kan 3 kali 3. Ini sekarang baru berapa? 3, baru 2, Pak. Berarti baris 3, kolom 2. Berarti tidak satu kolom lagi. Nah, berarti kan diharapkan di lambda 4 kita peroleh. Jadi harus komplit. Ya. Kalau dia
vektor eigennya 3 kali 3, maka basis dari ruang eigennya harus ada 3. Boleh misalkan ini kan dua dulu, satu dulu, dua, terus bergantung banyak sebajarnya lambda. Lambda kan ini satu dan ini kan, satu dan empat ya. Sedangkan satu kan ada dua kan, ya. Akar ganda itu ya, satu lambda dua sama dengan satu, terus lambda tiga adalah apa? Empat. Oke, lanjut ya. Untuk empat, kita masukkan. Oke, seperti ini. Oke, dengan OBE diperoleh. Begini. Berarti ini apa artinya? Bahwa kita tulis, nah ya, kita tulis bahwa ini adalah yang ini X ya, min Z sama dengan nol. Ini Y minus Z sama dengan nol. Oke, kita anggap Z misalkan T tadi itu ya, T. Oke, berarti kan Y akan sama dengan ZT kan? Jadi apa? ZT jadi T nih. Y min T jadi sama dengan nol, berarti Y sama dengan T juga. Oke, sekarang lihat. Y, sekarang X min Z. Z nya T. Berarti X sama dengan ini yang ini. X min Z sama dengan nol. Aduh. X sama dengan Z. Maka Z-nya adalah sama dengan D. Maka X sama dengan D juga ya. 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 Jadi X, Y, Z sama dengan D. Ya ini ya. Berarti X, Y, Z sama dengan D. Berarti kan X, Y, Z sama dengan T, T, T. Sama dengan satu 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 sama dengan nah, ya. Oke. Nah, ya. Berarti ini adalah satu satu satu. Maka dari lambda sama dengan satu dan lambda sama dengan 4 akan menghasilkan tadi berapa? Tadi berapa sih tadi itu? Min satu ya? Min satu, satu nol sama min satu, satu, satu. Nah, ya, tadi berapa sih? Oke, oke. Jadi apa tadi? Min satu, satu nol dan min satu, nol satu dan satu, satu, satu. Oke, jadi ini yang kita peroleh bahwa basis ruang eigennya adalah sorry, 3 ya. Oke, nah ini ya. Jadi untuk yang lama 4 sebenarnya ini. Jadi kesimpulannya di sini kalau ada disuruh bikin kesimpulan basis ruang eigen adalah aduh jelek banget ya. Parah. Di atas saja nih. Jadi kesimpulannya supaya enak nulisnya. Basis ruang eigen adalah nah, tadi apa? Min satu satu nol satu nol satu kalau nggak salah dan satu satu satu. Nah, ya. Jadi ada 3. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke matriks ortogonal dan ortonormal.
Oke. Matriks ortogonal dan matriks ortonormal. Oke. Abel, kita sampai jam berapa, Abel? Izin Mina, ada 35 menit lagi Mina. Oke. Jam 50. 30 menit. Emang sampai jam berapa? Siapa Mina? Memang sampai jam berapa? Kok jam 2? Kan jam 2 sampai 3.40 Mina. Atau jam 40 menit. Mina. Jam 3.40 menit. Oke. Lanjut ya. Diagonalisasi. Ya. Definisinya, suatu matriks kuadrat A n kali n berarti matriksnya adalah matriks binsangkat dikatakan dapat didiagonalisasi atau diagonalizable ini ya ini ya jika jika apa jika nah jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse sehingga P pangkat min 1 atau inverse itu dikalikan dengan A ini dan P merupakan matriks diagonal. Ya, oke, matriks diagonal. Oke, nah, matriks P dinamakan matriks yang mendiagonalkan dari A. Oke, ya, terus vektor-vektor kolom dari matriks P adalah vektor-vektor eigen dari A. Oke. Artinya apa? Bahwa suatu matriks bujur sangkar diagonal semua bisa didiagonalkan. Artinya bahwa kalau di diagonal berarti apakah kan ada matriks segitiga ya? Matriks segitiga yang atasnya atau yang bawahnya sama gitu kan? Atau bagaimana gitu. Nah, artinya di sini dinyatakan bahwa jika terdapat matriks P ya, matriks P ini matriks P yang mempunyai inverse. Berarti P itu menjadi P bakal ya. Sehingga kalau inverse tersebut dikalikan dengan satu matriks dengan matriks ini ya, terus dikalikan dengan matriks P itu sendiri ya, merupakan matriks diagonal. Nah, berarti matriks P ini adalah matriks yang bisa mendiagonalkan suatu matriks A. Ya. Oke. Oke. Jadi matriks P dinamakan matriks yang mendiagonalkan dari A. Jadi A ini matriks ini kita tahu bisa didiagonalkan apa enggak gitu kan? Kita nggak tahu bisa diagonal apa enggak. Nah, terus kita kalikan dengan suatu matriks. Jika terdapat ada suatu matriks P ya, P-nya itu dijadikan P jadi inverse kan, terus dikalikan dengan A. Inverse dikalikan dengan A. Terus, oke, udah di inverse kan, terus baru dikalikan dengan P lagi. Maka matriks P ini dikatakan matriks yang mendiagonalkan A. P ini yang mendiagonalkan A. Jadi bisa membuat matriks A itu menjadi diagonal. Nah, vektor-vektor kolom dari matriks P, matriks ini, makhluk ini, makhluk P ini adalah vektor-vektor eigen dari A. Jadi si A ini diekstrak ya menjadi vektor-vektor eigen. Ya. Jadi vektor-vektor kolom dari P ini adalah vektor-vektor eigen dari A. Jadi A itu dibikin vektor eigen, maka itu adalah matriks P. Jadi hubungannya A dan B erat sekali gitu ya. Memang kami coba lihat kita contohnya ya. Contoh soal. Oke. Nah, sekarang kita punya matriks A. Matriks A ya. Katanya matriks A itu dapat didiagonalkan kalau ada matriks P
yang bisa diinverskan dikalikan dengan A, ya, terus dikalikan dengan P, maka akan diperoleh matriks diagonal. Gitu kan? Ya, itu bukan? Hah? Ya, ya. Jadi suatu matriks kuadrat A dikatakan dapat didiagonalkan, terus jika terdapat matriks B yang mempunyai inverse, sehingga kalau dilakukan operasi perkalian terhadap matriks-matriks tersebut merupakan matriks diagonal, hasilnya adalah diagonal. Ini ya. Nah, jadi P ini adalah matriks yang dapat mendiagonalkan A. Karena apa? Karena vektor-vektor kolom di sini, vektor kolom itu artinya kan misalkan P ini ya. Misalkan A, B, C, D. Oh, tiga ya. B, C, D, D, E, F, D, E, F, G, H, I. Nah, itu ini. Nah, matriks-matriks karena vektor-vektor kolom dari matriks P ini adalah vektor eigen. Ini vektor eigen dari A ini. Dari A. Berarti kan otomatis berarti A-nya adalah vektor eigen. Tadi vektor eigen, kalau vektor eigen misalkan ini vektor-vektor eigen dari A, A, B, C, maka akan sama dengan sesuatu kali sesuatu ditambah ini ditambah misalkan ini kali ini dengan ini dikalikan ini. Jadi gitu kan? Nah, itu ya, seperti tadi. Itu sederhana sekali. Oke, lanjut. Eh, tentukan matriks yang mendiagonalkan ini 1 0 0 1 1 0 1. Ini ini apa gampang ya contohnya, pasti kasih contoh soal pasti gampang. Ini kan 1 0 kan cuma 0 dan 1 ya, gampang ya ini. Oke, bagaimana? Nah, sekarang persamaan, langsung aja persamaan karakteristik dari matriks A adalah ini kan, kita tentukan. Karena tetap kalau matriks A itu ingat bahwa vektor eigen adalah di tak nol, ya. Berarti yang nolnya itu adalah seperti tadi. Oke, balik lagi. Tadi apa? Ini lambda. Tadi itu bukan ini. A minus lambda I, ya, dikalikan vektor V adalah sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Itu ya? Oke? Ya, oke. Balik lagi, kita menunggu. Nah, lanjut. Jadi determinan dari itu harus sama dengan 0. Maka dibuatlah seperti tadi ditentukan dengan persamaan karakteristiknya. Tentukan persamaan karakteristiknya. Oke, ini adalah vektor A-nya, ini adalah kok bisa Pak dibolak-balik ya bisa lah ya. Tadi kan A minus lambda I ya. Betul kan? Kalau sekarang lambda I minus A, bolehlah sama aja ya. Cuma ubah plus minusnya. Jangan-jangan bahwa ini kita berbicara tentang determinan. Oke. Akhirnya kita masukin ini, berarti kan ini ya. Kita langsung ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Berarti kita uraikan ya menggunakan ekspansi kofaktor ya. Pilih baris 1 ya. Baris 1 berarti kan ke sini ya. Sini ya. Baris 1 ya. Sorry. Sini. Oke. Oke. Jadi determinan lambda I minus A adalah A11 C11 A12 C12 sama A12 sama 13 dan C13. Itu kan ekspansi kuator ya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Pasti ini 3 lambda. Lambda ada 3. Oke. Jadi lambdanya ada sama dengan 1, lambda sama dengan 0, dan lambda sama dengan 2. Oke.
Oke, lanjut. Nah, 0, 1, dan 2. Berarti masing-masing untuk lambda 0 ada satu vektor kolom. Lambda 1, satu vektor kolom, lambda 2 adalah satu vektor kolom. Karena kita kan mencari ini baris ya, gitu ya. Oke, jadi untuk lambda sama dengan 0 kita tulis 0. Dari apa? Dari persamaan yang ini. Nah, ini ya. Oke. Kita ambil 0. Lambdanya 0. Pastikan jadi min 1 ini min 1 ya. Min 1. Nah, itu kan min 1, min 1, min 1. Kita OBE-kan ya. OBE-kan hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kalau ini berarti apa? Kalau ini berarti kan X sama dengan 0. Terus apa ini? Y plus Z sama dengan 0. Nah, misalkan X, Y, Z kan. Z sama dengan apa? T misalkan. Maka Y sama dengan apa? Y sama dengan Min Z. dari T. Min Min T ya. Berarti hasilnya adalah ini X, Y, Z sama dengan hanya T saja. Ya. Kan? X-nya berapa? 0 kan? 0. Terus Y-nya ini T. Y-nya minus 1, Z-nya 1, Pak. ya. Jadi akhirnya adalah 0, min 1, 1. Oke? Oke. Hasilnya adalah seperti ini. T adalah parameter tak nol. Parameter tak diketahui. Unknown parameter. 1, 0, 1, min 1. Oke. Jadi vektor eigennya yang sesuai dengan lambda sama dengan 0 adalah 0, 1, min 1. Ya, 0, 1, min 1. Oke. Lanjut. Sekarang untuk lambdanya 1. Lambda 1 tadi lambda min 1 ya. Oh, 1 min lambda ya. Oke. Hasilnya adalah ini balik lagi. Nah ini ya. Kita tulis ya. Kita tulis ya. Lambda min 1, 0, 0, 0, lambda min 1, 0, 0, min 1, lambda min 1. Nah, itu ya. Oke. Untuk yang 1, lambdanya 1. Ya, oke. Ini tadi udah ketahui ini. Nah, sekarang 1 adalah kita masukin berarti 1 lambda 1, 1 min 1, 0, 1 min 0 ya. Semua 0 kan ya ini ya. Ya, 0 semua ya. 0 semua ini. Ya, 0 semua ya. Oke. Jadi ini kan kita OBE kan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita OBE kan berarti apa ini? Kita tulis berarti ini X, Y, ini Y ini 0 kan? Y kan sama dengan 0, terus ada Z sama dengan 0. Ya, oke. Berarti ini X, Y, Z adalah, aduh kok jelek banget tulisannya. Nah, intinya bahwa hasilnya adalah X, Y, Z. Nah, ini akan sama dengan berapa? Kalau misalkan ini kan Y sama dengan 0, Z sama dengan, ini Z kan, Z sama dengan 0, ya. X sama dengan tidak ada. Ya, X tidak ada ya. Ada Siap. jadi sama dengan 0 kan nih. Ini hanya yang ada itu parameter Y sama
Y Z. sama dengan 0, terus Z sama dengan 0, X-nya piro gitu kan. Ya. Oke, kita misalkan kita tulis kalau begitu X-nya sama berapa? Kita anggap bahwa X-nya adalah sesuatu. Lagi-lagi itu sesuatu. Parameter tertentu. Karena di sini nggak dinyatakan kan? Oke, kalau begitu X, Y, Z sama dengan ini T, karena Y-nya sudah jelaskan 0, Z 0, ya udah begitu. Atau 1, 0, 0 sama dengan T. Berarti 1, 0, 0. Ya, basis eigennya. Faktor basis eigennya. Basis vektor eigennya. Oke? Oke. Ya, nah kan 1, 0, 0. Pak, di sini nggak ada X-nya. Berarti sesuatu, nggak tahu berapa. Bisa berapa aja. Bisa 0, bisa berapapun terserah ya. Ya jelas bahwa Y-nya 0, Z-nya 0. Unknown. Jadi, udah. Kita ambil bahwa misalkan T, misalkan. Ya, atau S, R, boleh apapun. Ya, itu adalah parameter tak 0 yang kita tidak tahu berapapun. Ya. Karena kalau 0 sudah dinyatakan itu 0. X, Y, dan Z. Oh, di sini X1, X2, X3. Boleh, bersoal. Ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk yang eh, lambdanya seperti yang berapa tadi? Udah satu Lambda ya sama tadi. dengan 2, Pak. 2 ya. Oke, jadi 100, baru sekarang lambda dengan 2. Dimasukin ke yang tadi faktor tadi yang lambda minus 1. 1 minus lambda ya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. 1, ini 1. Ya. Jadi lambda minus 1 ya. Lambda minus 1 kan jadi lambda kurangi 2 kurangi 1, 2 kurangi 1, 2, 1, 2 kurangi 1. Jadi, eh, lambda minus 1 ya tadi. Ya, oke. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 0. Sorry, 1, 1, 1 semua kan. Kita tulis ini lambda min 1. Ini kan lambda min 1. Ya, diagonalnya hasilnya ini. Hasilnya ini. Kita lihat, ini ternyata OBE terakhir. Berarti kita tulis lagi X sama dengan 0. Ini apa? Y minus Z sama dengan 0. Sudah. Oke, misalkan Z sama dengan T. Maka Y sama dengan min T. X sama dengan apa? X sama dengan apa? 0. Kalau udah 0 jelas saja. Oke, berarti ditulis X, Y, Z sama dengan tadi apa? X-nya 0, Y-nya min T, Z-nya T. Maka kita tulis T adalah 0, min 1, 1. Ya, benar. Oh sorry, ya siapa dengan Z ya? Siap, Mina. Y Berarti, sama dengan Z, Mina. berarti ini enggak, berarti ini. Berarti hasilnya adalah 0, 1, 1. Oke, begitu. Eh, kok saya ini ya lupa tadi. Enggak ada ya, hanya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi eh bagaimana sih tadi ini ya 0, 1, 1. 0, 1, 1. Jadi perhatikan bahwa eh, ada hal lain bahwa tadi berapa tadi udah kumpul 3 ya, karena 3 kali 3 ya. Oke, 3 kali 3 ya. Nah, perhatikan bahwa kombinasi linear dari suatu operasi tertentu perkalian terhadap skalar ini kan. P1, P2, P3 itu adalah matriks atau vektor, ada vektornya. Ini ada perkalian operasi perkalian tertutup terhadap eh, skalar ya, seperti dengan 0 akan seperti ini. 0, 1 min 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ya. Oke, kan seperti dengan 0. Oke. Nah, ini adalah
tadi apa? Basis basis vektor eigen. Basis ruang vektor eigen. Masing-masing 0, 1, minus 1. Ini kan yang lambda sama dengan 1. Terus berapa? Oh, 2. Lambdanya dasar. Lambda. 2, 1. Nah, 0, 1, 2. Ya, 0, 1, 2. Oke, jadi untuk yang lambda dengan 0, lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2. Menghasilkan 0, 1 minus 1, terus 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ini adalah dikalikan dengan, ini adalah kombinasi linear, operasi tertutup, penjumlahan, operasi itu perkalian dengan skalar. Ya, itu harus bebas linear itu adalah merupakan basis. Kemarin kita berbicara tentang basis ya. Oke. Basis ruang vektor. Karena mana ini? Gimana ya? Wah, oh sorry. Bagus bisa bergerak saat menyimpan. Oke. Oke, dengan OBE yang ini kita lakukan OBE ya. Akan seperti apa? Hasilnya, hasil akhir OBE-nya kita lakukan OBE lagi. Oh, sorry. Nah, akan menghasilkan identitas. Berarti memang betul bahwa ini adalah, ini kan harus bisa diinverskan. P harus jadi P, ya, maka P adalah pendiagonal A, ya. Karena P ini adalah merupakan basis ruang vektor, ya. Karena kan pas saat kita benar bisa diinverskan, ya dia ada bisa inverse, terus dia kalau udah inverse maka P ini bisa mendiagonal, maka disebutnya basis ruang vektor eigen. Oke. Ya, seperti itu. Maka kita katakan itu adalah P1, P2, P3 merupakan himpunan yang bebas linear karena masing-masing bisa merupakan dia basis ruang vektor eigen karena memang kumpulan dari vektor-vektor tersebut, ya, himpunan vektor P1, P2, P3 itu P1 ini P1 ini ya. Ini tadi kan yang dari lambdanya 1, 0, terus lambdanya sudah dengan 1 dan lambdanya sudah dengan 2. Ini lambdanya 0, ini lambdanya 1, ini lambdanya 2. Ini adalah masing-masing basis ruang vektor eigen membentuk basis ruang vektor eigen, dan V1, P2, V3 ini adalah himpunan yang bebas linear. Terbuktinya dari mana bebas linear? Terbukti dengan ini. Akan sama dengan 0 pada saat kita berbicara tentang operasi perkalian dengan skalar yang tertutup. Operasi tertutup dengan skalar. Ini skalar ini. Ya. Oke. Nah, kita buktikan bahwa operasi perkalian skalar dengan apa? Dengan melakukan OBE. Kalau dia menjadi identitas, maka otomatis dia seperti ini. Terus terbukti bahwa kalau dia identitas, maka bisa diinfuskan. Jadi matriks identitas itu adalah bebas linear. Bebas linear nih. Ya. Oke, mana yang bebas linear? Jadi matriks yang mendiagonalkan lambda adalah P, ya. Jadi nah, adalah P, ya. Jadi tadi kan dengan catatan bahwa tadi apa? Ada suatu matriks A dikalikan dengan matriks P
dengan impuls akan menghasilkan matriks diagonal. Nah, jadi matriks yang benar adalah ini, ya, matriks yang dapat mendiagonalkan A. A ini didiagonalkan oleh P, dengan P itu bisa diinverskan, ya, bebas linier, karena dibuktikan dengan kombinasi linier operasi tertutup tahap perkara tahap skala menggunakan nol bisa dihasilkan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks diagonal. Jadi matriks diagonal mana? Ya dikalikan aja. P inverse dikalikan A dikalikan P, maka akan menghasilkan matriks diagonal seperti apa? Oke, seperti apa? Hasilnya adalah ini. Nah, gitu. P pangkat 1 kali AB adalah matriks diagonal. Ini hasil, ya. Ini adalah matriks diagonal. Kita udah apa? Lihat. Berarti segitiga atasnya, segitiga bawahnya sama, dibolak-balik, diputar ke sana, gini atau gini sama, ya. Atasnya 0, 0, 0. Ini 1, 1, 1, ini 1, 1, boleh, ya. Misalkan, yang penting, tapi kan dia tidak ke ini, apa, tidak, tergantung soalnya, ya. Yang jelas pasti dia, misalkan, jadi 0, 1, 2, misalkan ini 1, 1, 1, ini 1, 1, 1. Berarti kan 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ini masih diagonal karena segitiganya ini sama. Segitiga atas, segitiga bawah sama, ya. Diputar ke sana, diputar ke sana tetap sama. Matriks diagonal. Jadi si matriks pendiagonalnya adalah ini P. Ikatlah inversnya dengan A dengan matriks diagonalnya adalah B. Menghasilkan matriks diagonal. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa matriks diagonal itu, ya, bahwa juga dia itu sebenarnya kan bisa ini apa diagonalkan A juga itu kan. P ini kan sebenarnya bisa ini, ya. P ini sebenarnya kan bisa. Kalau lihat logikanya dari perhitungan tadi, ya, ya. Tapi dia jelas permasalahannya apakah dia bisa? Bisa, tapi nanti beda bentuknya gitu. Tapi dia diagonal. Nah, ya, bisa dibuktikan ya Anda, ya. Oke. Oke, ini ya. Terus selanjutnya nih. Ya, oke. Jadi matriks P kan ini ya. Oke. Matriks P ini ya. Matriks P. Matriks P ini ya atau ini ya. Oke, lanjut. Lanjut apa nih? Kelihatan nggak? Nah, A juga mendiagonalkan A, gitu kan. Jadi matriks P juga bisa mendiagonal. Hal yang perlu bahwa matriks P ini juga mendiagonalkan A. Artinya, tapi nanti diagonal yang terbuat adalah berbeda. Yaitu ini. Nah, ini ya. Oke. Oke, jadi mendiagonalkan A, berarti yang dibentuk adalah beda. Ini sama kan? Ini juga. Nah, ini. 1, 2. Ini cuma satunya jadi sini. Jadi pindah posisi ya. Yang jelas bahwa dia juga bisa mendiagonalkan. Karena kalau tadi kan kita cari kan ini di sini. Kalau sekarang kan ini sini. Sini tadi, kalau sekarang ini. Jelas-jelas seperti ini. Ya. Oke. Lanjut. Itu jelas ya dari contoh soal itu ya. Bahwa matriks pendiagonal. Atau yang mendiagonalkan. Oke, lanjut. Apa? Berapa sekarang? Berapa menit? 2 menit lagi ya. Matriks ortogonal ortonormal. Sampai jam 4 aja lah, kagum lah. Ya. Nah, matriks ortogonal dan ortonormal B kali B, matriks B ini kan matriks berarti masih bujur sangkar ya. Dikatakan matriks ortogonal jika B inverse-nya sama dengan B transpose. Nah, kelebihan dari matriks ortogonal itu dia matriks inverse-nya itu dari matriks tersebut ya, dia bisa ditransform sama dengan matriks transpose itu ya. Oke, jadi
matriks dikatakan bahwa matriks ortogonal jika B inverse-nya dari matriks B ini ya, dari matriks B ini di inverse-nya itu akan sama dengan B itu transpose B transpose ya. Oke. Ada tahu kan transpose itu ya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Oke. Lanjut. Jadi pernyataan berikut ada ekivalen. Ekivalen seperti apa? Jadi terkait dengan matriks ortogonal tersebut. Oke. Jadi matriks matriks B n kali n adalah matriks ortogonal. Terus nomor 2, vektor-vektor baris dari B membentuk himpunan ortonormal di ruang Euclides n dalam ruang hasil ke dalam Euclides. Jadi di proses ruang hasil ke dalam yang seperti ini, koma gitu kan sama dengan apa? Kalau misalkan ini A, ini B, maka A1 B B1 ditambah A2 B2 dan seterusnya sampai AN BN ya. Jadi ya, ini RHD. Oke, jadi RHD ruang hasil ke dalam Euclides karena berada di ruang Euclides. Jadi vektor-vektor dari B, misalkan B itu misalkan ini misalkan B-nya itu B1 apa ya? Bla bla lah gitu ya, intinya 3 kali 3 lah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi vektor-vektor baris berarti kan sini. Ya. Jadi membentuk himpunan ortonormal di ruang itu dalam Euclides, ruang hasil ke dalam Euclides. Selanjutnya, ya. Jadi vektor-vektor kolom dari B ini membentuk himpunan ortonormal di Rn dalam ruang hasil ke dalam Euclides juga, ya. Jadi vektor-vektor baris maupun vektor-vektor kolom akan membentuk himpunan ortonormal di Rn dalam ruang hasil ke dalam Euclides, ya. Jadi baik seperti tadi kan eh, yang tadi kan per kolom ya. Nah, per kolom ini. Kalau misalkan hasilnya adalah dari hasilnya misalkan matriks yang tadinya penjustakan itu dioperasikannya dari baris, ini tetap sama himpunan ortonormal ya, itu sifatnya seperti Nah, itu ya. ini. Eh, tiba-tiba ini waktu zoomnya ini 2 menit 45 detik lagi ada timernya pembina. Saya Oh takut gitu. tiba-tiba ke gitu tadi karena saya settingnya kan 3:45 kayak pembina tadi settingnya pembina. Oh gitu. Kenapa nggak sampai jam 4? Nah itu saya salah pembina karena tadi Eh, saya ya udah buru-buru berarti tadi kan pembina. kita Ya sampai nggak ini apa-apa, aja. boleh dilanjutin pembina sampai dia tutup sendiri zoomnya pembina. Ini udah baru 15.42, 3 menit lagi ya. Siap pembina, 3 menit lagi ada di atas timernya. 45 ya, sampai 45 ya. Hah? Siap pembina, Oke. siap. Ya, nanti Jangan nggak pembina. apa-apa, nanti sampai sampai paling nanti yang tadi apa? Egen ya, ortonormal nanti sesampainya. Oke. Siap. Karena yang bahasa terakhir terkait dengan apa tadi persamaan diferensial. Oke. Misalkan P merupakan matriks ortogonal maka berlaku P transpose dikali P sama dengan matriks identitas ya. Karena ini sifat ini ya. Maka Px sama dengan P untuk setiap X yang di ruang N. Oke. Akan sama dengan harga mutlak dari P. Selanjutnya berikut adalah contohnya matriks ortogonal ya. Seperti ini A dan B, oke. Ini 2 kali 2, ini 3 kali 3. Oke, lanjut. Nah, bahwa ternyata bahwa setiap vektor atau baris atau kolom ya merupakan vektor satuan. Jelas, nggak perlu dijelaskan kenapa vektor satuan karena normnya panjangnya nilainya 1 ya. Oke. Ya, baris maupun kolom. Nah, dan hasil ke dalam antar vektor tersebut adalah 0. Hasil ke dalam. Hasil ke dalam RHD ya yang tadi. Oke, adalah 0. Ya. Sekarang perhatikan bahwa A transpose dengan kali A adalah matriks identitas 2 kali 2 dan B dikalikan dengan B transpose dengan B adalah 1 identitas juga tapi
ukurannya 3 kali 3. Nah, sementara itu, nah, kalau misalkan seperti ini kan 2 kali 2 ya, terus akan hasilnya apa? Akan hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita hitung ya, lanjutnya ada sama dengan nah, lihat ya. Akan sama ya. 64 tambah 36 akan hasilnya kan berapa? 10 ya. Kan ini kan nomnya kan. Ya, terbukti bahwa ini sama kan. Ini sama ya. 10 nilainya kan. Oh, ini 10 nilainya kan. Lihat bahwa berlaku ini ya, seperti itu. Karena tadi nomnya adalah vektor satuan semua. Vektor satuan. Kolom kolom maupun barisnya. Kolom dan baris merupakan vektor satuan. Karena tegak ini. Oke. Jadi vektor himpunan ortonormal semua. Ortonormal itu dia tegak lurus ya, ortogonal, dan normnya panjang dengan 1 ya. Panjangnya 1. Ah, 1 ya. Panjangnya 1 dan tegak lurus ya. Tegak lurus panjangnya 1. Itu adalah himpunan ortonormal. Dan tadi terbukti A dan B itu 2 kali 2 dan 3 kali 3 ternyata nomor 1. Itu adalah himpunan ortonormal. Baris maupun kolomnya. Oke. Secara cepat ya. Oke. Habis ya waktunya. Ya. Iya. Sampai berapa settingnya? Oke, em, saya tadi baru nemu pembina, jadi saya bisa rupanya di iniin pembina timernya. Karena tadi saya ada setting kan, dia naik jam berapa sampai jam berapa, terus saya setting, terus bisa dimatikan ternyata pembina. Gak apa-apa, lanjut aja pembina. Masih mau lanjut nih. Oke, berarti tidak masalah. Kita lanjut ya. Jadi barusan bahwa kalau eh, diagonal ya, itu B transfer sama B-nya itu akan menghasilkan iya seperti tadi. Oke, sekarang lanjut. Bahwa himpunan apa vektor baris dan kolomnya itu adalah himpunan ortonormal karena nomornya 1 ya. Oke. Sekarang kita lihat gue nggak jalan nih ya. Ya lihat definisi. Suatu matriks A n kali n berarti tujuh sangkal ya dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal. Didiagonalkan itu berarti di matriks ditulis dalam satu matriks itu dia berbentuk diagonal. Artinya bahwa eh, secara matriks ya, tak. Ya, diagonalkan berarti kan ininya bisa diagonal. Ini yang 3 sama ya. Yang 3 sama ya. Jadi berbentuk diagonal. Nah, dikatakan bahwa dapat didiagonalkan secara ortogonal. Secara ortogonal berarti kan secara tegak lurus ya. Tegak lurus tadi ya. Kalau diagonal berarti eh sama dengan 0 ya. Oke. Terus ortonormal kalau panjangnya 1. Nah, terdapat matriks ortogonal B sedemikian sehingga ini berlaku seperti tadi ya. P itu adalah berarti bisa didiagonalkan merupakan matriks diagonal ya. Jadi terdapat matriks ortogonal P sedemikian sehingga kalau ada matriks ortogonal merupakan matriks diagonal juga kalau bisa berlaku seperti ini. Nah, artinya bahwa P inverse ini harus sama dengan P transpose. Oke, P inverse sama dengan P transpose. Kenapa? Tadi dinyatakan bahwa P inverse, nah, perhatikan bahwa seperti itu ya. Matriks ortogonal ya, matriks ortogonal merupakan matriks satuan. Sekarang kita lihat, perhatikan bahwa suatu matriks transpose ya dikalikan dengan vektor matriks tersebut dan itu akan menghasilkan identitas. Jadi nggak perlu bolak-balik. Kan kalau tadi kan harus diidentitaskan dulu ya dengan OBE harus identitas. Nah, dari kenyataan itu ternyata bahwa
Kalau A transpose sama dengan inverse, berarti matriksnya diagonal. Nah, diagonal kan? Oke, diagonal. Kalau udah diagonal ternyata dia eh, panjangnya satu, maka dia himpunan matriks-matriks atau himpunan vektor ortonormal baris maupun kolomnya. Logikanya seperti itu. Jadinya kan? Nah, setelah itu, maka kalau kita berbicara tentang bahwa matriks tersebut diagonal, ya karena apa tadi matriks diagonal itu seperti ini hukumnya, ya, matriks diagonal itu hukumnya seperti ini, ya ini P pangkat min satu dikalikan dengan P, A dengan P adalah matriks dia suatu matriks yang diagonal. Kenyataan bahwa P min satu akan sama dengan P transpose, ya P transpose karena dia diagonal terus eh, secara baris maupun secara kolom dia 0 - 1 maka disebut vektor satuan, maka hasilnya merupakan matriks diagonal. Oke, jadi PT dengan AP akan menjadi matriks diagonal juga. Ya, oke, lanjut. Oke. Ya, perhatikan ya bahwa ini matriks diagonal kan? Oke. Nah, berarti kan A-nya itu kalau kita tulis kalau A dikembalikan berarti kan D-nya di tengah, di P jadi P biasa, P ini jadi P inverse ya. Secara apa notasi gitu kan. Ya. A itu sama dengan P-nya pindah ke sini jadi P biasa, P min 1 jadi P, P-nya itu di sini di belakang D jadi P min 1. Ya. Oke. Paham ya? Kayak betul. Terus, nah misalkan P merupakan matriks ortogonal, maka A ya, A itu adalah sama dengan PDP, PDP transpose. Ya, karena apa? Tadi dikatakan secara jelas bahwa kalau inverse adalah sama dengan transpose, ya, bahwa ternyata terus terkait dengan dia himpunan ortonormal, ya, maka A ini A ini ya PDP seharusnya kan min satu nih ya inverse gitu kan ya akan diberi hubungan bahwa A-nya adalah transpose. Kalau misalkan misalkan maka A-nya sama dengan PDP, P min satu sama dengan transpose ya. Jadi ini kan diberi hubungan kalau begitu kalau A ditranspose maka ini kita hasil dari perkalian ini ya operasi perkalian matriks ini ditransposkan akan seperti apa? Lihat bahwa PT ini T ini kan PD T. Kenapa D-nya masih tetap? Karena diagonal, ditransformkan dia akan tetap seperti itu ya. Oke? Ya, benar. Oke. Jadi DPT ini kalau P-nya PT-nya jadi dua kali di sini kan, ini D-nya ditransfer ke sini. Ya nggak bisa ya, karena kan dia diagonal kan. Jadi kan jadi PT di sini D T terus PT T juga kan. Ini tetap diagonal ya. Berarti kan PT diagonal dari PT ditransformasikan lagi ya. Begitu. Oke, ya, lanjut. Lanjut. Jadi hasilnya adalah P ini D PT ini adalah P ditransformasikan lagi menjadi P lagi ya. Karena baris kolom ke baris. Nah, ini hasilnya apa? PD PT kan PD PT kan sama dengan ini ya. Akan sama dengan ini kan lihat. Apakah sama dengan ini? Sedangkan itu adalah AT. Berarti AT sama dengan A ya. Ya. Oke. Jadi hapus. Jadi A transpose sama dengan A. Jadi jelas bahwa ini
dapat dilakukan secara ortogonal. Ya. Karena kita berbicara tentang bagaimana suatu matris ortogonal. Artinya bahwa kenapa ortogonal? Ortogonal kita berbicara tentang vektor. Ortogonal kita berbicara tentang vektor. Vektor kolom maupun vektor baris itu adalah anggota atau elemen dari suatu matriks kan. Ada jangan saya bingung. Lihat, ini matriks misalkan A, B, C, D, E, F, G, A, I. Ini matriks 3 kali 3. Ya. Misalkan ini M. M ada matriks 3 kali 3. Isinya adalah vektor-vektor. Ini vektor 1, vektor 3. Jadi dianggap bisa saja itu adalah vektor V1. V1 adalah dari matriks A, matriks B, matriks C. Ya kan? Ini V2, ini V1, ini V2, ini V3. Seperti ini. Nah, isinya adalah elemen-elemen atau di sini adalah elemen-elemennya. Kalau sudah bergabung ini adalah satu vektor-vektor. Makanya kan A dapat didiagonalkan secara ortogonal. A itu adalah matriks kumpulan dari vektor-vektor. Ya, seperti itu. Makanya dihubungkan dengan polinomial karena sistem SPL. Balik lagi ke belakang nih, ya, maka dia harus ruang dari terkait dengan mat vektor itu adalah ada Rn, ada Pn, ada n kali n, ya. Ada ruang Euclidean, ada ruang polinomial, ada ruang matriks. Oke, lanjut. Tadi sudah oke. Nah, disebutkan bahwa jika A matriks simetri. Kenapa simetri? Karena didiagonalkan terus dia secara baris dan kolom dia jadi basisnya adalah vektor satuan. Gitu ya. Oke. Sekarang lanjut. Misalkan A N kali N. Berarti lagi-lagi terserah berapapun misalkan ya. Nah, sekarang cara untuk menentukan matriks ortogonal P tadi yang mendiagonalkan A ya, pangkat P inverse A kali B tadi, balik lagi ke awal, P inverse A kali B sama dengan matriks diagonal, hasilnya diagonal ya, tulisannya jelek banget ya, apa? Oke, maka A tentukan nilai eigen. Cara menentukan matriks ortogonal P yang mendiagonalkan A, ya. Jadi matriks P mendiagonalkan A. Tentukan nilai eigennya, terus tentukan basis ruang eigennya untuk setiap nilai eigen yang diperoleh, ya. Nilai eigen diperoleh dengan cara apa? Nilai eigennya kita buat dengan matriks tersebut kita kalikan, ya. Akan menghasilkan persamaan karakteristik. Tentukan nilai eigennya, lambdanya. Setelah itu baru ditentukan basisnya yang tadi. Kalau lambdanya ada 3, berarti kan, tapi udah tadi ada 2 kan, cuma lambda 1, 2 adalah 1, lambda kedua adalah 1 misalnya. Ya. Tetap 3 kan? Tetap 3. Kalau 3 kali 3 berarti ada 3 lambdanya. Nilai eigennya. Maka kalau kita masukkan, maka kita peroleh suatu matriks yang baru, kita OBE-kan ya, dari lambda tersebut akan menghasilkan basis-basis ruang eigen. Ya, akan menghasilkan seperti itu. Terakhir, jadi gabungan dari lambda yang dari lambda masing-masing kita gabungkan basis ruang eigennya ada berapa. Kalau lambdanya ada 3, berarti ada 3 basis ruang eigen ya. Yang tadi ya, yang bahwa nah gitu kan. P1, P2, P3. Gitu kan. Kadang kalau seperti itu. Kalau pemutusan tadi kan begini. Kalau 3 vektor ya.
Nah, gitu ya. Ini adalah basis ruang eigen. Yang tadi masih ingat kan? Basis ruang eigen ya. Oke, terus cepat lagi. Rubah setiap basis pada B ya. Basis ruang eigen itu menjadi basis ruang eigen yang ortonormal. Kalau ortonormal berarti dia ortogonal dan normnya satu. Nah, oke, dia itu ortogonal. Ortogonal berarti kan berlaku apa? Ortogonal. Berlaku ortogonal itu adalah K1 kali V1 ya, ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0. Wah, errornya. K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0. K3 ya, K3 kali 3 ya. Kombinasi linear atau operasi tertutup terhadap perkalian dengan skalar akan sama dengan 0 dan itu dipenuhi. Ya, maka ini kan jadi bentuk sisi persamaan linear kan? Jadi OBE-nya. Nah, kalau dapat OBE-nya, maka akan ditentukan basis ruang eigennya masing-masing. Ya, seperti itu. Masih ingat tadi ya? Oke, harus itu. Oke, kita selesai sampai jam, oh udah jam 4 ini. Bentar. Ini udah selesai belum ya? Bisa selesai. Oke, ini terakhir contohnya. Betulan ya. Oke, nah ini terakhir ya, terakhir contoh 6. Tentukan matriks yang mendiagonalkan secara ortogonal. Matriks berarti kan cari P-nya kan yang bisa mendiagonalkan. Ya, A. Gitu. Tapi secara ortogonal, ortogonal berarti kan tadi terkait dengan saling tegak lurus berarti kan eh, kombinasi linearnya operasi penjumlah perkalian dengan skalarnya adalah sama dengan terpenuhi. Berarti kita objektikan. Oke, lanjut. Oke, jawab. Jadi basis ruang eigen untuk lambda 0 kita udah tahu cara cepat. Karena apa? Ini terkait ini ya. Tadi lambda ya, minus lambda kan ya. Oke, karena apa? Tadi apa? Tadi itu tulisannya apa? A, aduh, A minus lambda I sama dengan 0. Gitu ya. Maka hasilnya adalah kita peroleh dia tuh lambda 0. Ada 3 lambdanya ya, nggak tahu tuh. Pokoknya itu seperti itu. Nah sekarang ini lihat. Sederhana ini. 100, 01, jangan-jangan ini kontrol basisnya. Kan? Oke. Untuk lambda 0 misalkan ya, karena ini itu dulu ini tetap akan diperoleh lambda 0, maka hasilnya apa? Kalau lambda 0 dia akan menghasilkan 0, 1, minus 1. Yang tadi soalnya dia. Terus 0 setengah, minus setengah. Oke. Ya, kalau dia ortogonal kan. Oke. Terus dari lambda 0, untuk lambda 0 adalah seperti ini. Jadi 1, 0, 0, terus 1, 0, 0, terus lagi untuk lambda 0, yang ketiga adalah 0, 0, 1, 1, 0, setengah, setengah. Ya, jadi dan menunjukkan secara berurutan basis ruang eigen normal tersebut adalah seperti ini. Jadi 0 minus setengah 1 setengah akar 2 dan minus setengah akar 2 1, 0, 0 dan 0 setengah akar 2 setengah akar 2 ya. Seperti itu. Dari mana Pak kok langsung cepat ya itu ada kerjakan ya. Ya, ada kerjakan seperti tadi ya. Caranya kan. Oke, basis ruang vektor. Ini basis ruang vektor, basis ruang vektor. Basis ruang vektor seperti tadi yang kita kerjakan. Ya. Oke, yang jelas bahwa dia harus panjangnya sama dengan normnya dengan 1. Ya, sama dengan 1. Oke, ya. Silakan ada latihan segala macam. Nanti Bapak share karena di sini ada contoh soal. Nanti bisa udah berarti kan selesai sudah. Oke, selesai sudah. Eh, Materinya sampai ke situ, sampai ke apa tadi matriks
ortogonal dan ortonormal. Jadi UASnya sampai matriks ortogonal dan ortonormal dan bentuk soalnya seperti apa bergantung nanti Bapak tentukan ya. Ya, ini Bapak nanti share sampai ke materi ini terakhir. Tidak sampai Ya, ke apa tadi persamaan diferensial ya. Oke. Jadi mohon izin nanti Mina. UASnya itu 2 soal atau mungkin 3 terserah nanti. Oke. Oke, ada pertanyaan? Karena Mohon izin soalnya Mina. sudah dibuat. Em, kalau PPT-nya dikirim sebelum H-3 apakah boleh pembina kayak H-1 Ya, atau pokoknya nanti minggu? kalau nggak malam ini besok pagi lah kirim ya. Oke, siap. Mina. Ya, Siap, terima kasih Mina. ya Karena ada besok kalau nggak malam ini besok lah paling besok lah karena malam ini Bapak ada ngajar juga dengan kelas si Jonathan siap Felix Mina. kelas B ya. Siap Mina. Sama-sama materi terakhir juga. Oke. Oke, nanti Siap. Bapak share-nya sampai yang belum kan kemarin tuh yang udah Bapak share itu ini ya sampai ke mana? Eh, Eh, 1 sampai 4 sektor ya. yang awal kan. Ya. Iya Mina. Jadi kemarin itu 1 sampai 4 ya materinya. Kayaknya nggak bakal banyak diulang itu karena kan itu sampai OBE kalau nggak salah ya soal itu UAS itu Siap. UTS itu UTS itu sampai ke mana ya matrix vektor itu kemarin itu 2A ya. Oh ya SPL ya. Ya udah sampai SPL jadi kan di situ ada OB segala macam nah, itu kan udah bukan tentukan ini enggak. Jadi yang jelas bahwa tadi kan kenapa tadi barusan Bapak jelaskan lancar cepet banget karena sama dengan tadi apa apa penyelesaiannya lambda nol lambda kok begitu Pak kalau ini lambdanya sekian 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 gitu kan ya oke jadi itu karena ada persamaan karakteristiknya nanti ya jadi cari persamaan karakteristiknya cari akarnya nah, akarnya apa saja gitu kan gitu ya paham ya jadi jangan langsung ini langsung susah apa langsung nebak ini jawabannya enggak oke ada pertanyaan lagi kalau tidak ada kita tutup karena sudah sore ya. Siap. Terima kasih Mina. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak live duluan ya. Terima kasih buat Siap. semuanya. Siap, terima Sampai kasih. jumpa. Terima kasih Sampai Mina. jumpa. Terima kasih Mina. Dan Selamat sore Mina. sukses. Selamat sore, Pemina. Selamat sore, Bang. Pembina. Dan judulnya kita tadi nggak dipakai